Oke teman-teman, selamat pagi semua ya. Nah teman-teman, jadi hari ini atau pagi hari ini aku masih dalam ruangan ya. Ini aku dalam ruangan atau kamar kosku teman. Nah jadi aku dalam ruangan ini karena di luar itu lagi rame banget ya. Nah jadi nggak apa-apa lah mau di dalam ruangan. Nah jadi hari ini aku mau update perkembangan burung cipoku ombyokan yang sekarang usianya 3 minggu. Dan sama burung penjaku yang sekarang usianya itu 1 minggu aku rawat dari awal aku ngombyok sampai sekarang teman. Nah jadi aku perlihatkan dulu teman ya. Nah ini burungnya di depan. Nanti aku mau update perkembangannya. Jadi sekarang tuh gimana. Nah jadi yang pertama ini aku mau liatin dulu teman ya. Oke, jadi yang pertama ini burung cipau aku teman. Nah untuk yang cipau ini udah 3 minggu lebih, hampir 1 bulan ya. 3 minggu, tiga belum, ya pokoknya 3 minggu, 3 minggu ya. 3 minggu ini sekarang alhamdulillah udah ngepur total ya teman ini. Jadi udah ngepur total dari awal aku ngombyok itu 3 hari ya. Jadi dia udah ngepur total teman. Nah untuk yang ini gampang banget. Jadi mungkin bagi teman yang beli ombyokan terus gampang mati itu ini apa ya? Jadi triknya itu atau tipsnya ya biar burung cipo ini menurut aku rawan mati ya. Jadi gampang stres dan gampang mati daripada burung perenjak ini. Perenjak lebih lebih kuat daripada burung cipo teman. Nah tapi gimana cara aku biar sampai sekarang itu alhamdulillah ya masih hidup masih sehat. Jadi gampang banget sampai dia tuh udah ngepur ya, ngepur total. Nah jadi triknya itu teman-teman, yang pertama itu ya, yang pertama itu aku kasih banyak-banyak ulet kandang. Karena makanannya dia tuh ulet kandang, jangan ulet Hongkong. Ulet Hongkong itu dikit aja. Kalau bisa seminggu tuh sekali aja. Nah itu kroto juga seminggu 2 kali atau 1 kali. Lebih baik kasih ulet kandang. Nah itu campur sama pur halusnya teman ya, sama pur halus. Jadi selama pengepuran itu ulet kandang campur sama pur halus temen ya. Jadi diaduk sampai kalau bisa dikasih air dikit ya, dikasih air dikit biar ulet kandangnya itu nempel setetes aja, setetes airnya ke pur halusnya. Nah purnya lebih banyak dan ulatnya lebih sedikit ya. Kalau bisa ya setengah-setengah lah, nggak apa-apa. Jadi setengah-setengah, purnya setengah, ulat kandangnya setengah. Jadi diaduk sampai nempel-nempel, dikasih sama air di setetes kah. Nah jadi biar ulat kandangnya itu purnya itu nempel di ulat kandangnya teman. Nah jadi itu kurang lebih 3 hari. Burungku ini paling lama 3 hari. 2 hari udah ngepur, cuma aku belum pastikan totalnya ya. Jadi 3 hari itu baru ngepur total. Itu pengalamanku sendiri teman, jadi pengalamanku sendiri ya. Nah kalau bisa terutama teman-teman ngombyok burung di ombyokan itu yang memang udah lumayan lama. Mungkin misalkan kalau baru datang ombyokan itu memang agak susah teman. Misalkan baru bongkaran ya beli ombyokan. Nah oke teman, jadi lanjut ya. Nah jadi aku itu kalau buat ngepurin burung cipau ya, burung cipau itu gampang banget teman. Yang terutama itu ya, yaitu yang pertama aku sebutin tadi. Kalau bisa teman-teman itu lebih baik pilih burung ombyokan atau burung cipau ombyokan itu yang memang udah lama bongkaran. Misalkan teman-teman di kios ya, di kios lihat ada burung itu baru bongkar, itu lebih baik jangan dibeli teman. Nunggu sampai kurang lebih ya, kalau memang ini ya, kalau laku ya jangan ngambil lakunya dulu, tapi kalau bisa habis bongkaran lihat ya, lihat gitu. Nah kurang lebih paling lama itu 1 minggu, 1 minggu lihat ya, 1 minggu di situ lihat sampai burung itu adaptasi dulu di tempat baru. Karena baru datang itu bongkaran itu pasti stres teman ya. Jadi baru datang bongkaran stres, panas. Oke. Jadi kalau baru datang bongkaran itu pasti stres teman ya. Makanya burung itu gampang mati, apalagi burung cipau. Cipau itu menurut aku burung yang sering mati ya, dan susah buat dirawat ketika beli dari ombyokan. Menurut aku rentan banget matinya. Nah itu yang memang aku pernah mengalami sebelum-sebelumnya. Jadi untuk burung cipau ini ya, itu pengalaman aku udah 3 kali ini aku rawat. Yang kedua itu memang mati. Yang pertama itu aku beli memang ombyokan pure, ombyokan dewasa ya, bukan anakan. Nah itu aku beli itu baru datang bongkaran, terus aku beli. Nah itu memang susah banget teman. Jadi dia tuh masih stres karena memang dari alam diambil, terus ditangkap dijual gitu ya. Jadi dia masih fresh dan dari alam itu stres. Nah makanya saya lebih lebih mementingkan gini teman.
Nah, kalau bisa baru datang itu 1 minggu lihat dulu di kios ya. Kita pantau di kios. Kalau 1 minggu itu dia udah lewat, nah berarti pilih. Nah, pilih burung yang dengan kondisi bagus ataupun sehat temennya. Kondisi sehat, tidak ngembang itu terutama yang penting tidak ngembang. Kalau teman-teman pilih yang jantan ya jantan atau betina betina. Yang penting bulunya itu tidak ngembang. Kalau udah 1 minggu di ombyokan atau di kios ya, nah itu baru kita boleh beli. Nah kalau teman-teman pengen apa, baru bongkaran, kita nggak tahu kan baru bongkaran misalkan, baru bongkaran juga nggak tahu juga itu bongkaran lama ataupun bongkaran baru. Nah itu terutama memang beresiko teman-teman, menurut aku beresiko. Karena pengalaman aku pribadi memang beresiko, tapi kalau memang misalkan ya, setiap orang itu beda-beda teman. Kalau setiap orang mungkin dari orang ABC itu kan beda-beda cara triknya biar burung itu cepat hidup ataupun cepat makan pur, cepat ini adaptasi itu beda-beda. Nah mungkin itu boleh juga tergantung teman-teman ngikutin yang mana lah pengalaman. Karena biasanya kan kalau dari bongkaran itu kan banyak pilihan ya jantan betinanya. Kalau nunggu 1 minggu ke depan itu udah pasti nanti diambil orang lain ya. Itu yang bikin kita takut juga ataupun aku juga takut gitu ya. Takut diambil, oh pilihan itu diambil gitu ya. Nah itu kalau teman-teman pengen juga bisa nggak apa-apa. Yang penting kalau baru bongkar data diambil ya teman-teman pilih memang burung-burung yang keadaan itu tidak ngembang. Intinya itu burung itu sehat, giras gitu nggak apa-apa. Nah nanti jangan dimandikan 1 minggu full, jangan dimandikan. Kalau bisa jangan dimandikan sama sekali teman. Nanti kalau burung itu udah adaptasi, udah mulai tenang di tempat baru, di kandang gitu ya, di tempat teman-teman di rumah gitu, nah itu baru boleh semprot tipis-tipis. Nah itu baru semprot tipis-tipis karena burung cipo ini kalau baru datang besok atau sehari 2 hari kita mandikan, itu pengalaman aku pribadi mati teman ya. Jadi nggak kuat, nggak tahu kenapa dari awal itu sehat, terus besoknya itu kayak langsung drop. Burung itu tiba-tiba sakit dada. Itu yang bikin aku tuh wah, oh jadi aku teliti seperti ini. Dan terutama makanannya itu jangan kebanyakan ulet Hongkong. Kroto bagus, cuma kroto juga menurut aku masih 50% sama ulet Hongkong 50%. Paling bagus memang ulet kandang teman. Jadi ulet kandang itu kayak nutrisi makanan sehari-hari gitu ya, makanan utama. Kalau kroto itu mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali, itu pun paling banyak 3 kali. Nah kalau ulet kandang kenapa? Itu aku pernah full bukan ulet kandang, ulet Hongkong ya. Satu satu bukan 1 bulan, 1 minggu. 1 minggu itu aku kasih full ulet Hongkong itu mati juga teman. Aku kasih ulet Hongkong sama kroto, ulet kandang enggak, itu mati juga. Jadi 1 minggu itu enggak aku kasih ulet kandang. Ternyata ulet kandang itu paling ampuh dan paling bagus buat burung cipo ombyokan ya. Nah itu yang aku alami selama aku ngombyok ataupun punya burung cipo ombyokan. Nah jadi seperti itu. Nah jadi kalau cipo ombyokan itu terutama teman-teman ngombyok harus burung itu jangan bulu yang ngembang, pilih bulu yang ngembang, jangan, harus yang sehat, yang gesit gitu. Nah itu yang kedua, kalau dapat habis pelihara jangan di rumah jangan langsung dimandikan. 1 minggu baru nunggu adaptasi di rumah baru kita mandikan. Nah itu pun mandi disemprot ya tipis-tipis seperti itu. Nah jemur pun tidak boleh lama, nggak tahu karena sebelumnya menurut aku ada teman-teman bilang katanya burung cipo nggak boleh dijemur, bla 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 gini. Aku gini teman, aku pernah, nah ini pengalaman aku dari aku beli rawat cipo ombyokan ya, tapi bukan ombyokan, ini cipo aku beli dari lolohan. Jadi aku rawat dari lolohan sampai burung itu udah mulai belajar bunyi dan apa ya, udah gede gitu ya, udah gede, udah belajar mau bunyi. Ternyata apa teman, aku mengikuti tips-tips dari teman-teman ya yang ada di TikTok itu katanya burung cipo nggak boleh sering dijemur. Nah, aku nggak jemur, aku mungkin jemur itu matahari jam 7 ya, apa jam 6 jam 7 itu pun dikit teman, nggak lama, paling paling lama itu 10 menit, paling lama 10 menit. Jadi seperti itu. Nah itu pun jarang, kadang nggak aku jemur teman, karena ternyata pas pernah aku jemur temen ya, di saat itu nggak aku jemur, terus aku jemur tipis, tahu-tahu burung itu kejang-kejang, nggak tahu kenapa sama, tapi anehnya masih hidup.
habis kejang-kejang terus padahal aku jemur tuh nggak sampai 5 menit. Nah itu berapa hari aku nggak jemur ya, karena ngikutin terus aku jemur pun itu kena jemur matahari lewat, nggak semua kandang itu ibaratnya kena sedikit sinar matahari. Nah itu tiba-tiba burung itu kejang-kejang. Nah terus aku pindah nggak kena sinar matahari, tahu-tahu burung itu sehat lagi. Cuma nggak lama memang nggak aku jemur ya, habis itu nggak aku jemur beberapa hari burung itu sakit. Nah dari situ sakit kayak kena apa ya, kejang-kejang gitulah. Nah karena kejang-kejang gitu, itu akhirnya burungku mati. Nah itu pengalaman aku. Jadi intinya menurut aku burung cipo itu boleh dijemur tapi jangan terlalu lama teman. Ada burung yang memang nggak kuat lama, ada burung yang memang seneng panas gitu ya. Contoh burung yang senang panas itu sepengetahuan aku burung perkutut. Contoh burung perkutut, dia tuh suka banget sama panas. Jadi kalau menandakan burung perkutut itu udah nyaman di kandangnya ataupun tenang gitu ya, jadi tandanya burung perkutut itu kalau dijemur itu sampai ngebuka sayap, jadi miring gini. Nah itu tandanya burung perkutut itu udah seneng ataupun udah nyaman di tempat barunya, sampai buka sayap itu. Nah itu tandanya. Kalau burung-burung perkutut jemur di kandang belum ngebuka sayap, itu menurut aku belum nyaman ataupun belum mapan. Jadi burung itu belum nyaman dengan lingkungannya. Nah itu teman. Nah itu dia paling suka itu jemur sampai 2-3 jam juga oke, burung perkutut itu, karena dia suka tempat panas dibandingkan burung perenjak, cipo ataupun perenjak. Menurut aku cipo sama perenjak lebih kuatan perenjak. Perenjak ini aku pernah jemur kurang lebih 30 menit lebih malahan, tapi masih sehat. Cuma memang dia mangap-mangap ya, mangap-mangap nggak kuat. Nah itu aku jemur ya 30 menit lah, setengah jam udah mangap-mangap nggak kuat. Tapi kalau burung cipo setengah jam pun itu udah kayak 10 jam ataupun 2 jam, jadi udah nggak kuat banget. Ya itu tandanya memang burung cipo ini nggak kuat. Apalagi aku lama jemur itu paling lama memang setengah jam, paling lama, paling bentar itu 15 menit. Jadi separuhnya dari setengah jam. Itu memang itulah aku biar burung cipok ini tetap sehat. Jadi setiap hari kalau ada sinar matahari ya tetap aku jemur, kalau nggak ada jangan aku jemur teman. Nah jadi untuk burung cipok ini alhamdulillah ya sekarang itu, nah ini udah mulai belajar bunyi teman ya. Nah udah mulai belajar bunyi juga, udah mulai ya, cuma masih agak gelabakan lah. Ini terapinya memang harus sering mandi kalau sekarang, tapi karena kondisi mendung jadi aku nggak mandikan teman tuh. Nah ini udah mulai belajar bunyi ya sekarang, tapi memang masih takut teman. Nah ini nggak jenis kelaminnya jantan ya, jantan atau betinanya kurang paham. Cuma ini belum memastikan, tapi dari suaranya sih jantan, cuma belum buka suara teman. Karena kalau ngombyok dari dewasa seperti ini agak susah yang bedakan jantan dan betina aslinya. Nah, oke. Ini malah kanannya bocor. Nah, jadi seperti itu teman. Oke. Untuk pembahasan burung cipo cukup sampai di sini. Jadi kalau teman-teman pengen burung ciponya itu sehat atau cepat ngepur, itu gampang banget. Jadi yang trik-trik aku sebutkan itu salah satu contohnya teman. Nah, jadi setiap hari lebih baik kasih ulat kandang. Jadi aku dari udah 3 minggu ini itu full ulat kandang. Jadi ulat kandang, malah burungnya itu sehat. Dari burungnya itu ngembang sampai nggak ngembang. Terus aku jemur rutin setiap pagi kalau matahari, jadi aku jemur 15 menit 15 menit. Nah kalau dimandikan itu sampai kering, bulunya sampai kering baru diangkat, tapi kalau nggak dimandikan 15 menit cukup. Nah itu. Nah jadi setiap harinya tuh harus full ulat kandang biar bulunya tuh sehat ya, nggak ngembang bulunya. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini. Nah habis ini aku mau ngebahas lagi tentang burung perenjak ya. Pokoknya jangan lupa like dan komen. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support aku. Terima kasih ya. Sampai ketemu di next konten.